Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di video kami. Di kesempatan kali ini kami akan bahas soal-soal dengan materi trigonometri sebagai pemenuhan tugas mata kuliah trigonometri dengan dosen pengampu Ibu Asri Nurdayani MPD. Baiklah, saya Rahayu mewakili teman-teman saya yang sudah bekerja sama dalam pembuatan video ini. Di antaranya mereka bernama Fujidu Astuti, Nina Oktaviani, dan Devi Putri Utami. Kami adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika Angkatan tahun 2022 dari kelas 22062. Soal yang kami bahas di video ini adalah soal mengenai luas segitiga pada trigonometri, aturan sinus kosinus, dan membahas juga tentang soal jumlah dan selisih dua sudut. Langsung saja tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Pertama, saya akan membahas soal dengan materi luas segitiga pada trigonometri. Perhatikan gambar segitiga beserta rumus di sampingnya. Di sini terdapat dua kategori rumus ya teman-teman. Pertama adalah rumus yang digunakan untuk mencari luas segitiga apabila diketahui satu sudut dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut. Kemudian yang bawah sekali itu merupakan rumus mencari luas segitiga jika diketahui ketiga sisinya. Jadi kalau misalnya kita di dalam soal itu diketahui dua sisi dan satu sudut, tapi dalam artian dua sisi ini merupakan sisi yang mengapit sudut tersebut ya teman-teman, maka kita bisa menggunakan rumus L sama dengan 1/2 dikali BC dikali sin A. Ini digunakan untuk sudut A ya teman-teman. Kemudian kalau sudut B, ini bisa menggunakan rumus L sama dengan 1/2 dikali AC kali sin B. Karena yang mengapit sudut B itu merupakan sisi A dan sisi C. Kemudian yang terakhir yaitu untuk sudut C, maka rumusnya L sama dengan 1/2 dikali AB dikali sin C. Nah, kalau misalnya sudah diketahui ketiga dari sisi tersebut, misalnya nih ya, itu kan di situ terdapat segitiga ABC. Nah, di dalam soal itu misalnya sudah diketahui sisi A berapa, sisi B berapa, kemudian sisi C berapa, maka kita bisa menggunakan rumus yaitu L sama dengan akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Kak, apa sih itu S, Kak? S adalah 1/2 dikali A plus B plus C. Jadi setengah dari ketiga jumlah sisi pada segitiga tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal pertama, dalam jajar genjang PQRS seperti gambar di bawah ini diketahui panjang jajar genjang PQ sama dengan 12 cm, PS sama dengan 10 cm, dan besar sudut QPS sama dengan 60 derajat. Hitunglah luas jajar genjang PQRS tersebut. Penyelesaiannya, daerah jajar genjang pada gambar di samping terdiri dari daerah segitiga PQS dan daerah segitiga RSQ yang keduanya kongruen. Ternyata, jajar genjang ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu menjadi segitiga yang kongruen, yaitu yang pertama segitiga PQS dan yang kedua yaitu segitiga RSQ. Sehingga kita langsung saja masukkan nilai-nilai dari PQ, PS, dan besar sudut QPS tersebut ke dalam rumus. Sehingga luas segitiga PQS sama dengan 1/2 dikali PQ dikali PS dikali sin sudut QPS. Sama dengan 1/2 dikali 12 cm dikali 10 cm dikali sin 60 derajat. Nilai dari sin 60 derajat ini kan 1/2 akar 3 ya teman-teman. Jadi kita masukkan nilai 1/2 akar 3 ini ke dalam rumus. Sehingga 1/2 dikali 120 cm kuadrat dikali 1/2 akar 3 sama dengan 30 akar 3 cm kuadrat. Nah, ini kan tadi jajar genjang. Nah, sedangkan yang kita kerjakan ini adalah luas segitiga PQS. Dalam penyelesaian tadi diketahui bahwa jajar genjang ini terbagi menjadi dua yang kongruen, sehingga luas jajar genjang ini sama dengan 2 kali luas segitiga PQS. Sama dengan 2 kali 30 akar 3 sama dengan 60 akar 3. Jadi nilai
luas dari jajar genjang PQRS tersebut adalah 60 akar 3. Oke, lanjut soal kedua. Dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi A sama dengan 5 cm, panjang sisi B sama dengan 6 cm, dan panjang sisi C sama dengan 7 cm. Hitunglah luas segitiga tersebut. Wow, jadi sudah diketahui ya semua sisinya. Sisi A sudah diketahui, sisi B sudah diketahui, dan sisi C sudah diketahui. Sehingga penyelesaiannya adalah kita mencari dulu nilai dari S-nya berapa. Rumus dari S itu kan tadi 1/2 dikali A plus B plus C ya. Sehingga kita langsung aja masukkan nilai-nilainya ke dalam rumus. Sama dengan 1/2 dikali 5 plus 6 plus 7. Kita selesaikan dahulu yang dalam kurung. 5 ditambah 6 ditambah 7 itu nilainya adalah 18. Sehingga sama dengan 1/2 dikali 18. Maka nilai S sama dengan 9 cm. Setelah nilai S-nya ketemu ya teman-teman, kita langsung aja nih masukkan ke dalam rumus segitiganya. Luas segitiga ABC sama dengan akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Langsung aja kita masukkan nilai-nilainya. Sama dengan akar dari 9 dikali 9 dikurang 5 dikali 9 kurang 6 dikali 9 kurang 7. Sama dengan akar dari 9 kali 4 kali 3 kali 2. Sama dengan akar 3 kali 2 akar 6. Jadi nilainya adalah 6 akar 6. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang aturan sinus. Sebelum masuk ke contoh soal, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dari aturan sinus. Rumus dari aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. A itu merupakan sisi di depan sudut A, B merupakan sisi di depan sudut B, dan C merupakan sisi di depan sudut C. Langsung saja ke contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan B sama dengan 8 cm, A sama dengan 4 akar 4 dengan sudut A sama dengan 45 derajat. Tentukan besar sudut ABC. Pembahasannya menggunakan rumus aturan sinus ya teman-teman. Jadi kita menggunakan rumus A per sin A sama dengan B per sin B. Karena di sini sudah diketahui sisi dari A, kemudian sudah diketahui sudut A, dan sudah diketahui sisi dari B. Sehingga yang kita cari adalah sin B-nya, yaitu besar dari sudut B. Langsung saja kita masukkan nilainya ke dalam rumus. 4 akar 4 per sin 45 derajat sama dengan 8 per sin B. 4 per 4 dikali dengan sin B sama dengan 8 kali sin 45 derajat. Kemudian sin B sama dengan 8 dikali sin 45 derajat per 4 akar 4. Sin B sama dengan 8. Nilai dari sin 45 derajat kan 1/2 akar 2 ya teman-teman. Sehingga kita mengganti nilai sin 45 derajat ini menggunakan sudut istimewa yaitu 1/2 akar 2. Sehingga 8 dikali 1/2 akar 2 per 4 akar 4. Sin B sama dengan 4 akar 2 per 4 akar 4. Kita sederhanakan menjadi akar 2 per akar 4. Itu sama dengan akar 1 per akar 2. Nah teman-teman, akar 1 ini kan nilainya 1, sehingga kita bisa tulis saja menjadi 1 per akar 2. Sehingga sin B sama dengan 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Sehingga sin B sama dengan 1 per 2 akar 2. 1 per 2 akar 2 ini kan nilainya 45 derajat. Sehingga besar sudut ABC adalah 45 derajat. Gimana, udah ngerti kan tadi aturan dari sinus? Ingat aja teman-teman, bahwa A itu merupakan sisi di depan sudut A, kemudian B itu merupakan sisi di depan sudut B, begitupun C. C merupakan sisi di depan, dan ingat aja rumusnya, bahwa rumus dari sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Kak, kalau misalnya yang diketahui cuma A per sin A, kemudian yang diketahui C per sin C, gimana? Ya, kita gunakan rumus tersebut. Tadi kan kakak cuma mencontohkan nilai dari
B kan tadi yang diketahui, jadi kita menggunakan rumus A per sin A sama dengan B per sin B. Kalau misalnya nih, dalam soal itu ya diketahui mungkin ada sisi B, kemudian ada sisi C, kemudian ada sin B, maka kita bisa menggunakan rumus B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi gitu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang aturan kosinus. Nah, di sini kelompok kami bahas tentang soal aturan kosinus. Sebelum masuk ke soal, kita bahas dulu nih sedikit tentang rumus dari aturan kosinus. Untuk sisi A, jadi kalau misalnya kita nih ada soal ya, nah di situ sudah diketahui sisi dari B, kemudian sudah diketahui sisi dari C, tapi A-nya belum diketahui, maka kita bisa menggunakan aturan kosinus. Dalam artian, kita juga harus mengetahui nilai dari cos A-nya berapa, baru kita bisa memasukkan rumus kosinus ke dalam soal tersebut. Kita bahas satu persatu ya rumus dari aturan kosinus. Yang pertama yaitu untuk sisi A. Kalau kita mencari sisi A, maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Ini digunakan untuk sisi A ya, untuk mencari sisi A, yaitu sisi di depan sudut A. Kemudian kalau untuk mencari sisi B, maka rumusnya adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat dikurang 2AC dikali cos B. Kalau sisi C gimana kak? Kalau sisi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Oke, mari lanjut ke pembahasan soal. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 6, sisi B sama dengan 8, dan sudut C sama dengan 60 derajat. Hitunglah panjang sisi C. Jadi yang dicari adalah panjang dari sisi C. Maka rumus yang digunakan yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2AB dikali cos C. Langsung aja kita masukkan nilai-nilainya. Sama dengan 6 kuadrat plus 8 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 8 dikali cos 60 derajat. Sama dengan 36 ditambah 64 dikurang 96 dikali cos 60 derajat. Nilai dari cos 60 derajat ini kan 1/2 ya teman-teman. Jadi kita masukkan nilai 1/2 ke dalam rumus ini. Jadi sama dengan 36 ditambah 64 dikurang 96 dikali 1/2. Sehingga C kuadrat sama dengan 100 dikurang 48. C kuadrat sama dengan 52. C sama dengan akar dari 52 atau sama dengan 2 akar 13. Ini nilai dari sisi C. Jadi panjang sisi C adalah akar 52 atau 2 akar 13. Ya, nggak terasa nih udah di akhir pembahasan. Jadi yang terakhir, kami akan membahas soal tentang jumlah dan selisih dua sudut. Di sini kami menuliskan 3 rumus. Ada rumus sinus, rumus kosinus, dan rumus tangen. Tapi yang kami bahas adalah rumus tangen ya teman-teman. Jadi di sini kita hanya mengenalkan rumus sinus, yaitu sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Untuk sin A min B sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B. Untuk rumus kosinus, cos A plus B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Kalau untuk cos A min B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Nah, tapi yang kami bahas adalah tentang tan ya. Ini rumus tangen sendiri adalah tan A plus B sama dengan tan A plus tan B per 1 dikurang tan A tan B. Kemudian kalau untuk tan A min B sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A tan B. Untuk materi jumlah dan selisih dua sudut ini kita membahas tentang soal tan ya teman. Jadi soalnya hitunglah nilai dari tan 120 derajat. Pembahasannya tan 120 derajat itu kan sama halnya dengan tan 60 derajat plus 60 derajat ya. Jadi langsung saja kita masukkan rumus tan 60 derajat plus tan 60 derajat per 1 dikurang tan 60 derajat dikali tan 60 derajat. Sama dengan
nilai dari tan 60 derajat kan akar 3. Jadi akar 3 plus akar 3 per 1 dikurang akar 3 kuadrat sama dengan 2 akar 3 per 1 min 3 sama dengan 2 akar 3 per min 2 sama dengan min akar 3. Semisal kalian nih mau menggunakan selain dari tan 60 derajat plus 60 derajat juga bisa ya. Bisa menggunakan tan 30 derajat plus 90 derajat atau juga bisa menggunakan tan 90 derajat plus 30 derajat. Nah, nggak kerasa udah di akhir pembahasan. Semoga apa yang disampaikan kami bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan semoga kesalahan yang terjadi, baik itu kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penulisan, mohon untuk dimaafkan. See you next time teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya.